warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar kalian semua? Semoga hari ini kita masih bisa belajar dengan baik. Hari ini kita belajar kembali ilmu pengetahuan sosial. Dan hari ini kita belajar tentang potensi sumber daya tambang di Indonesia. Selamat belajar dan selamat mengikuti. Tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah mengidentifikasi jenis sumber daya tambang di Indonesia. Yang kedua, menemukan potensi sumber daya tambang di Indonesia. Dan yang ketiga, menemukan manfaat bahan tambang yang ada di Indonesia. Berikut adalah peta persebaran sumber daya tambang di Indonesia. Perhatikan dengan baik peta ini. Dari peta ini, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa barang tambang termasuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Salah satu alasan Indonesia banyak bahan tambang karena Indonesia dilewati oleh jalur pegunungan Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania, sehingga banyak mineral yang ada dalam perut bumi. Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang kaya akan bahan tambang. Beraneka bahan tambang tersedia untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun luar negeri. Berikut beberapa jenis sumber daya tambang yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah minyak bumi dan gas alam. Kegunaannya adalah untuk keperluan industri, transportasi, dan keperluan rumah tangga. Perhatikan potensi sumber daya minyak bumi yang ada di Indonesia terdapat di berbagai wilayah, seperti di Aceh, di Riau, Sumatera Selatan, dan sebagainya. Sedangkan potensi sumber daya gas alam terdapat di beberapa wilayah, ada yang terdapat di Arun, daerah Provinsi Nangro Aceh Darussalam, Bontang Kalimantan Timur, dan lain sebagainya. Batu bara. Batu bara terbentuk dari sisa-sisa tumbuhan zaman purba yang akhirnya terkubur dan mengendap di lapisan tanah. Batu bara digunakan sebagai sumber energi untuk berbagai keperluan, seperti pembangkit listrik, rumah tangga untuk keperluan memasak, industri batu gata atau genteng, semen, batu kapur, biji besi dan baja, serta industri kimia. Perhatikan potensi sumber daya batu bara terdapat di berbagai wilayah di Indonesia. Di antaranya adalah di Sawah Lunto, Sumatera Barat, dan sebagainya. Tambang yang berikutnya adalah emas. Emas merupakan logam mulia yang nilainya sangat mahal. Emas diolah menjadi berbagai bentuk perhiasan seperti kalung, cincin, gelang, dan sebagainya. Perhatikan potensi sumber daya emas terdapat di berbagai wilayah di Indonesia. Di antaranya ada di Freeport Timika, Papua, Meulaboh, Nangro Aceh Darussalam, dan lain sebagainya. Timah. Timah menjadi salah satu produk yang digunakan untuk melapisi baja. Potensi sumber daya timah terdapat di berbagai daerah di Indonesia. Di antaranya terdapat di Pulau Belitung, di Pulau Singkep, dan di Pulau Bangka. Tembaga. Tembaga dimanfaatkan untuk kerajinan seperti interior, hiasan, dan patung monumen. Potensi sumber daya tembaga terdapat di beberapa wilayah di Indonesia, seperti di Grasberg, Papua, di Wonogiri, Jawa Tengah, Cikotok, Jawa Barat, dan lain-lain. Aspal.
Aspal merupakan barang tambang yang banyak digunakan sebagai bahan pengecoran jalan. Potensi sumber daya tambang aspal terdapat di Pulau Buton, Sulawesi Tenggara, Permigan Wonokromo Jawa Timur, Cilacap Jawa Tengah, dan sebagainya. Bauksit. Bauksit adalah jenis mineral aluminium yang terjadi karena proses pelapukan dan batuan granit. Dan bauksit adalah bahan utama pembuatan aluminium dan bahan dasar industri kimia. Potensi sumber daya bauksit terdapat di Karimun, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Kemudian terdapat juga di daerah Kalimantan Barat, seperti di wilayah Kota Waringin dan Seruyan. Nikel. Nikel adalah bahan paduan logam yang banyak digunakan untuk industri logam. Potensi sumber daya nikel terdapat di wilayah Sorowako, Sulawesi Tenggara, Papua, dan di Maluku. Mangan. Mangan banyak digunakan untuk proses pembuatan besi baja, pembuatan baterai kering, keramik, gelas, dan sebagainya. Potensi sumber daya tambang mangan terdapat di wilayah Tasikmalaya, Jawa Barat, Kiripan, Yogyakarta, serta di Martapura, Kalimantan Selatan. Tambang berikutnya adalah belerang. Belerang digunakan untuk mengatasi berbagai masalah kulit, keperluan pertanian seperti pembuatan pupuk sulfat dan fosfat. Potensi sumber daya belerang terdapat di Gunung Welirang, Jawa Timur, dan di Gunung Fatuha, Jawa Barat, serta terdapat di berbagai wilayah di Indonesia lainnya. Tambang berikutnya adalah marmer. Marmer dimanfaatkan untuk seni pahat, patung, meja, dinding, dan lantai rumah. Potensi sumber daya tambang marmer terdapat di Tulung Agung, Provinsi Jawa Timur, di Lampung, dan di Makassar. Yodium. Yodium digunakan sebagai bahan baku utama untuk larutan obat dalam alkohol, kesehatan, herbisida, industri desinfektan, dan digunakan dalam garam. Potensi sumber daya yodium terdapat di Semarang, Jawa Tengah, Mojokerto, Jawa Timur, dan lain sebagainya. Biji besi. Biji besi digunakan untuk membuat alat dapur, biasanya menggunakan jenis besi stainless untuk konstruksi pondasi, pilar bangunan, atap, dan juga rumah. Potensi sumber daya tambang biji besi terdapat di Cilacap, Jawa Tengah, Cilegon, Banten, Pulau Derawan, Pulau Sebuku di Kalimantan Selatan, Gunung Tegak, Lampung, dan lain-lain. Terima kasih untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Jadi, sebagai bangsa Indonesia yang memiliki jenis sumber daya tambang, kita harus mampu, harus bisa menggunakannya sebaik mungkin. Karena bahan tambang adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Saya akhiri, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.